Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek Indah, mari silahkan masuk. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya Dek Indah? Baik. Tadi sebelum kemari dari mana dulu? Dari belajar online. Oh iya, karena pandemi jadi sekarang masih tetap belajar online ya. Sesuai kesepakatan kita kemarin kan Dek Indah chat saya bahwa akan melaksanakan konseling. Sebelumnya Dek Indah sudah pernah melaksanakan konseling? Belum pernah. Oh iya, jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan kepada konseli dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah konseli atau dalam pengembangan pribadi konseli itu sendiri. Adapun dalam konseling individu itu ada beberapa asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi di sini Dek Indah ini tidak perlu takut dalam menceritakan semua masalahnya, semua keluh kesahnya, karena dijamin semuanya aman, rahasianya aman, cukup saya saja yang tahu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi dalam melaksanakan proses konseling ini didasari atas rasa sukarela tanpa ada paksaan dari manapun. Jadi bagaimana, sudah mengerti? Ya sudah. Sebelum kita mulai konseling ini, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh ya, jadi sebelum kita mulai ada baiknya kita lakukan kontrak waktu dulu. Kira-kira berapa menit bisanya? Kurang lebih 15 menit. Oke, baik. Jadi kita akan melaksanakan konseling ini dalam waktu 15 menit ya. Ya. Jadi bagaimana ini? Apakah ada yang bisa saya bantu atau ada yang ingin diceritakan? Jadi begini Kak, nilai saya kira-kira ini menurun. Oh, nilainya menurun. Menurun bagaimana ini? Menurunnya kalau semester sebelumnya kan saya dapat 3 besar, tapi semester kemarin saya masuk 5 besar. Oh, jadi masalahmu di sini nilai kamu akhir-akhir ini menurun. Yang semester sebelumnya itu masih dapat 3 besar, tapi semester yang ini hanya 5 besar saja. Iya Kak. Kira-kira kamu tahu tidak penyebabnya nilaimu menurun ini karena apa? Mungkin Kak karena tugas saya kan banyak. Terus saya menunda-nunda mengerjakan tugas saya. Oh, jadi kamu sering menunda-nunda mengerjakan tugas? Iya. Kenapa bisa menunda-nunda mengerjakan tugas? Mungkin karena saya menonton drakor sampai-sampai lupa waktu mengerjakan tugas. Oh, kamu sering menonton drakor ya? Iya. Menonton drakornya ini dari jam-jam berapa saja waktunya? Dari pulang sekolah sampai malam. Oh, jadi kamu keasikan menonton drakor ini dari pulang sekolah sampai malam begitu, sampai lupa waktu untuk mengerjakan tugas. Iya. Sehingga penyebabnya nilainya menurun. Iya. Jadi menurut kamu menonton drakor itu asik ya, sampai membuat kamu lupa waktu begitu? Benar, karena drakor itu asik dan seru. Oh, baik. Saya paham dengan permasalahan kamu di sini. Kamu di sini nilainya menurun karena sering menunda-nunda tugas, karena di rumah itu hanya keasikan nonton drakor saja begitu. Jadi sekarang apa yang kamu inginkan? Sekarang saya ingin nilai saya baik seperti sebelumnya. Jadi yang kamu inginkan sekarang itu kamu ingin nilai kamu membaik seperti sebelumnya dan terutama tidak lagi menunda-nunda mengerjakan tugas begitu. Terus untuk mewujudkan keinginan itu apa yang kamu lakukan sekarang? Sekarang yang saya lakukan pulang sekolah saya mengerjakan tugas saya, tapi tidak selesai, saya melanjutkan nonton drakor. Oh, jadi kamu di sini yang kamu lakukan sekarang ini setelah pulang sekolah itu mengerjakan tugas, tapi tugasnya belum selesai, lanjut nonton drakor lagi. Iya. Oh, jadi tetap saja ya lebih banyak menonton drakor daripada mengerjakan tugas. Jadi kira-kira menurut kamu dengan yang kamu lakukan sekarang ini sesuai dengan keinginan yang kamu sebutkan tadi, kamu ingin mengembalikan nilai kamu yang dulu itu, apakah ini akan terlaksana? Apakah nilai kamu akan kembali membaik dengan melakukan hal tersebut yang tetap mementingkan menonton drakor daripada mengerjakan tugas? Saya rasa tidak.
Nah, itu kan dengan begitu yang lebih banyak waktu menonton drakor daripada mengerjakan tugas, tetap saja nilai kamu tidak akan membaik, keinginan kamu tidak akan terwujud. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kamu sampai tidak bisa meninggalkan kebiasaan menonton drakor itu? Karena menurut saya kan drakor itu seru dan saya selalu penasaran dengan episode selanjutnya. Oh, jadi kamu merasa drakor itu seru, kemudian selalu penasaran begitu dari episode selanjutnya sehingga tidak bisa meninggalkan kebiasaan nonton drakor ini. Iya. Jadi di sini saya punya cerita. Saya pernah punya teman lalu dia itu ceritanya hampir sama seperti kamu. Dia punya kebiasaan menonton drakor. Dia itu selalu menghabiskan waktunya menonton drakor semasa kuliah ini sehingga banyak tugasnya yang tidak bisa dia kerjakan karena dia sepanjang hari itu cuma nonton drakor saja. Tapi karena motivasi dia ingin nilainya kembali membaik, dia ingin IPK-nya kembali naik begitu, jadi sehingga dia memutuskan untuk berniat betul-betul harus bisa mengembalikan nilai itu, yaitu dengan cara dia kerjakan dulu semua tugasnya, setelah itu baru dia menonton drakor. Dia paling menonton sehari itu mungkin 1 atau 2 episode saja, jadi dia bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas dan menonton drakor begitu. Saya yakin kamu pasti bisa meninggalkan kebiasaanmu dalam menonton drakor ini dan mengembalikan nilaimu yang dulu. Karena kamu sendiri sudah menyadari karena apa yang kamu lakukan sekarang ini tidak efektif untuk mengembalikan atau mewujudkan keinginanmu tadi. Nah, jadi apakah di sini kamu punya rencana-rencana yang akan kamu lakukan ke depannya untuk mewujudkan keinginanmu ini? Ya, mungkin sekarang saya benar-benar harus membatasi waktu untuk menonton drakor karena setelah pulang sekolah saya harus mengerjakan tugas saya sampai selesai. Wah, jadi rencanamu ke depan ini kamu akan benar-benar membatasi waktu untuk menonton drakor dan lebih mementingkan atau terlebih dahulu menyelesaikan semua tugas-tugasnya sampai selesai. Iya. Apakah kamu yakin bisa? Saya yakin bisa karena saya harus mengembalikan nilai saya yang sebelumnya. Baik, karena kamu sendiri di sini sudah yakin dan saya yakin kamu pasti bisa melaksanakan rencana-rencanamu yang telah kamu sebutkan tadi. Nah, kemudian untuk yang terakhir di sini saya punya kertas. Nah, di kertas ini silahkan kamu tuliskan nama kamu, kemudian masalahmu apa, dan rencanamu ke depan yang seperti kamu sudah sebutkan tadi itu apa. Nah, silahkan ditulis. Oke. Nah, coba saya lihat. Oke, baik. Di sini sudah kamu tuliskan namamu, kemudian masalahmu apa, dan apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai keinginanmu itu. Baik, ini kertas kamu bawa, kemudian ini kertas sebagai pengingat kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan, kamu harus sering baca ini kertas sebagai pengingat kamu agar kamu melaksanakan sesuai kesepakatan kita tadi. Jadi silakan kertasnya dibawa. Oke, baik. Karena waktu juga sudah habis, kemudian saya juga sudah memberikan kamu tugas. Jadi mungkin sampai di sini dulu konseling kita pada hari ini. Nanti untuk selanjutnya nanti kita jadwalkan kembali pertemuan kita selanjutnya untuk mengevaluasi perkembangan dari penyelesaian masalahmu ini. Apakah ada lagi yang ingin kamu ceritakan atau kamu tanyakan bagaimana? Tidak ada. Oke, baik. Jadi saya akhiri konseling kita pada hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Oke.
hati-hati di jalan ya. Ya Kak.